Kembali lagi bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham REITs atau REIT Tenders Indonesia Tbk. Ini kita lihat yang laporan keuangan yang kotak kedua sudah keluar. Apa yang bisa kami temukan di sini ada disebutkan presiden direkturnya ada Kartika Hadi, kemudian ada direktur yaitu Stefano Katianda. Untuk nama kantor mereka ada di General Residence Tower lantai 18 Jalan Harasuna Said, tepatnya di Jakarta. Memang kalau untuk Jalan Harasuna Said ini kami sudah beberapa kali menemukan ada banyak perusahaannya dia berada di jalan ini ya. Nah, ini ada kawasan Rasuna Epicentrum. Kita lihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kali ini. Ini kita skip, ini biasa hanya pembukaan aja sih. Nah, di sini dikatakan itu nilainya itu satuan penuh. Nilai satuan penuh tapi bentuknya itu rupiah. Untuk kas dan setara kas, nah kas di bank kita lihat dulu. Ini dia mengalami peningkatan dari 110 miliaran sekarang menjadi 170 miliaran. Artinya meningkat kurang lebih 60 miliaran. Piutang usaha oke, dia meningkat cukup. Ini nggak bisa dibilang cukup bagus ya. Kita lihat dulu penjualannya itu gimana. Persediaan ini meningkat kurang lebih. Ini banyak nih, kayak 1,7 miliaran ya nih ya. Meningkat 1,7 miliaran. Kita lihat total hutangnya dari 19 miliaran menjadi 15,9 miliaran. Wah, ini kan berarti dia berkurang kurang lebih 4 miliaran gitulah ya. Di sini kita lihat ekuitasnya. Ekuitasnya bahkan meningkat. Nah, ekuitasnya itu bahkan meningkat, ini cukup bagus ya ini ya. Ekuitas meningkat, liabilitas menurun. Liabilitas itu sama hutang. Ini pendapatan bahkan meningkat. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, ini pendapatan dari 341 miliaran menjadi 347 miliaran. Tapi beban pokok pendapatan dia meningkat sedikit aja. Oke, cukup bagus. Beban umum meningkat sedikit. Oke, pokoknya di sini laba bersih tahun berjalan dari 62 miliaran menjadi 78 miliaran. Nah, mengapa bisa begitu? Ini perlu kita lihat juga. Dia walaupun dia penjualannya nggak gitu bertambah banyak, tetapi pendapatan keuangannya bertambah. Lain-lain bertambah, bebannya kayak gitu, apa bisa mereka jaga. Ini cukup bagus ya, sampai perusahaan ini bahkan untuk persediaan itu tadi meningkat. Di sini ada disebutkan tuh investasi pada obligasi. Wah, ini kayaknya mereka ada keluar 39 miliaran lagi untuk obligasi. Cukup bagus sih menurut kami. Di sini ada presiden komisaris ada Hadi Sunarto, kemudian komisaris Ratna Hadi Surhartono. Wah, ini apa nih? Kemarin mereka ada pemangku investasi ya, pemangku investasi di Singapura, tapi sekarang udah gak ada. Kemarin ada 100%, sekarang udah gak ada. Kemudian ada penyewaan kapal, oke sama saja. Katanya pada tanggal 6 Mei 2024 Grooving Marine telah efektif dibubarkan. Nah, ini berarti kemarin ini sudah efektif dibubarkan, makanya mereka sudah gak ada kepemilikan saham lagi. Tapi itu perlu dilihat, itu alasan mengapa mereka melakukan pembubaran. Entah karena investasinya kurang ataupun investor kurang atau gimana, gak ada yang tahu ya. Itu masalah internal mereka sendiri. Ini kita lihat nih ada imbalan karyawan dan lain-lain. Pembacakan kita skip ya. Ini kita lihat dulu. Kas, wah ini kas rupiah untuk yang cash on hand, artinya kas di tangan, dia menurunnya dari 4 jutaan menjadi 500-an ribu. Wah, ini 500-an ribu ya, ini memang agak cukup kecil menurut kami. Tapi kita lihat yang di bank ini, memang ada kadang ada orang yang kayak gitu juga ya. Kas di bank Mandiri, wah ini semua rata-rata meningkat nih. Jumlah rupiah meningkat, US dollar dia berkurang sedikit, tapi untuk overall itu totalnya itu meningkat. Total kas di bank 110 miliaran menjadi 170 miliaran. Kita bandingkan saja, cash on hand-nya itu bahkan 500-an ribu, tetapi di banknya itu jumlahnya miliaran. Nah, itulah ciri-ciri orang kaya. Cash nampak sedikit, tapi sebenarnya orang kaya gitulah ya. Piutang usaha, nah ini kita lihat pihak ketiga. Cadangan kerugian punannya, wah ini cukup banyak nih, 14 miliaran. Ya, ini cadangan kerugian kredit untuk piutang usaha telah diukur sepanjang umur. Nah, ini dikatakan grup telah mengakui pengisian kerugian sebesar 100% atas piutang yang lebih tertunggak lebih dari 1 tahun karena pengalaman historis. Berarti ibaratnya mereka menganggap
piutang ibaratnya orang lain yang utang sama kita, kalau dia gak bayar sampai 1 tahun, itu berarti kurang lebih bisa dianggap mereka yang sudah gak bayar, sudah gak bakal bayar, kurang lebih kayak gitu ya, berdasarkan pengalaman. Nah itu memang menurut kami benar juga sih. Kan terkadang ada orang kayak gitu ya. Nah ada orang yang dia gak mau bayar, katanya awal-awal sebelum pinjam dia bilang mau bayar, ternyata memang gak bayar. Jadi teringat apa itu kata Bro Andrew ya, yang mengatakan bahwa kalau ada yang mau utang, nah bagusnya nggak usah pinjam, ujungnya nggak berkawan juga. Tapi itu sebenarnya tergantung pendapat sendiri. Nah tadi yang kami lihat itu yang di TikTok ya, tadi entah benar atau enggak. Pada tanggal 11 Mei 2023, grup membeli obligasi. Nah ini kita lihat dulu. Di sini untuk persediaannya itu dia meningkat ya, seperti yang kita bilang tadi. Dia meningkat sedikit, kurang lebih 1,7 miliaran. Bahan bakar, dia berkurang bahan bakar bukan, tapi suku cadang meningkat. Nah ini suku cadang sebenarnya penting juga ya. Suku cadang penting juga, dari 1 miliaran menjadi 2 miliaran. Di sini bisa kita lihat untuk aset tetapnya. Ini aset tetap ada penambahan, pengurangan, reklasifikasi, dan lain-lain. Nah ini kapal dan peralatan. Memang untuk yang kapal itu suku cadangnya memang perlu diperhatikan ya, seperti kerangan, seperti apanya itu penutupnya, untuk pakainya ada yang bocor atau enggak gitu-gitu, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Di sini ada modal saham, kita lihat di sini. Pemilik terbesar ada PT Surya Indah Muara Pantai, 80,5%, masyarakat 19,5%. Nah ini totalnya 100% ya, tapi ini dia dikatakan 2024 dan 2023. Berarti fix udah gak ada perubahan. Mengapa? Karena udah dikatakan seperti itu. Pendapatan kita lihat di sini, kemarin ada Adaro Indonesia, tapi sekarang udah gak ada. Nah ini yang paling paling berkembangnya nih, yang maritim Barito Perkasa. Nah dari 77 miliaran sekarang jadi 119 miliaran. Menurut kami ya, ini jujur saja menurut kami, untuk industri kapal, kita gak terlalu perlu takut gak ada sewa. Kecuali kalau kapal kita bermasalah atau full rate-nya itu rendah gitu ya. Menurut kami ya, karena apa? Karena banyak orang yang mau pinjam apapun sewa kapal kita. Tapi mereka sulit menemukan ada orang yang masih punya kapal untuk disewakan. Karena itulah, nah persaingan juga ya. Beban lain-lain kita lihat. Keuntungan penjualan aset tetap. Wah ini dia kerugian ya ini kayak 1,5 miliaran dari 4 miliaran. Kita lihat yang paling banyak itu penurunan nilai piutang usaha. Wah yang tadi ya. Tapi untuk overall ini cukup bagus sih. Kayak itu yang kemarin SMDR, nah yang punya kapal dan lain-lain. Nah itu kayak apa juga ya. Baiklah, itu saya dan kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.